Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @varianhikmal. Dia menulis, "Kukira orang yang menonton Mimin cuma remaja doang, orang dewasa pun ikutan nonton Mimin." Wah, konten Mimin bisa dikonsumsi siapapun guys, untuk menghibur kalian semua. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Attraction yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini bercerita mengenai kedatangan alien dari luar angkasa yang menyimpan rahasia kehidupan. Film ini dibintangi oleh Alexander Petrov, Rinal Mohamedov, dan Irina Starshenbaum. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Attraction. Semoga. Pada suatu hari, di Rusia, dunia digegerkan dengan fenomena hujan meteor yang akan terjadi nanti sore. Di sekolah, Pak Guru menjelaskan kalau fenomena hujan meteor yang akan terjadi lumayan besar. Dia menyuruh para siswa untuk berhati-hati. Namun para siswa tidak menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa yang menyeramkan. Mereka malah tertarik untuk melihatnya. Seorang siswa yang bernama Yulia mengajak sahabatnya, Lana, untuk melihat hujan meteor di atas apartemen bersama-sama. Setelah bel sekolah berbunyi, di luar sekolah, Yulia dijemput oleh pacarnya yang bernama Tiom. Sesampainya di rumah, Yulia meminta izin kepada ayahnya yang merupakan petinggi militer, Kolonel Lebedev, untuk melihat hujan meteor bersama pacarnya nanti sore. Namun Lebedev melarangnya. Lebedev tidak ingin anaknya kenapa-napa karena pasti akan ada banyak orang jahat di antara kerumunan. Lebedev kemudian pamit untuk pergi bertugas. Yulia lalu menelpon Tiom memberitahu kalau dia dilarang pergi oleh ayahnya. Namun Tiom menyuruh Yulia tidak usah khawatir. Dia akan melindungi Yulia. Lagi pula ayah Yulia kan sudah pergi berangkat bekerja. Dia tidak akan tahu. Sementara itu, di luar atmosfer bumi, hujan meteor mengenai pesawat luar angkasa aneh membuat pesawat itu mengalami kerusakan. Pesawat itu pun akhirnya meluncur memasuki bumi. Di dalam kapal komando militer, Lebedev mendapat laporan kalau anak buahnya mendeteksi ada pesawat asing yang sangat besar masuk ke wilayah Rusia. Mereka pun mencurigai pesawat itu pesawat mata-mata Amerika. Lebedev pun langsung melaporkan hal ini kepada Departemen Pertahanan Rusia. Seketika pesawat anti mata-mata pun dikerahkan untuk menghadapi pesawat asing tersebut. Di atap gedung apartemen, orang-orang datang untuk melihat hujan meteor. Yulia dan Tiom juga ada di sini. Di tengah-tengah kerumunan, segerombolan anak muda menaiki mobil sambil ngebut membahayakan orang lain. Tiom yang marah pun langsung menghajar pengemudi mobil ugal-ugalan itu. Di saat penumpang mobil yang lain akan membalas, teman-teman Tiom datang membantu. Penumpang mobil itu pun baru sadar kalau yang dia hadapi adalah Tiom, penguasa wilayah ini. Penumpang mobil itu langsung minta maaf. Lana kemudian datang menemui Yulia. Dia juga ingin melihat hujan meteor karena kebetulan orang tuanya sedang pergi ke luar kota. Yulia, Tiom, dan Lana lalu melihat meteor di tempat yang tinggi. Tiom meminta Lana menunggu sebentar karena dia dan Yulia mau pergi ke suatu tempat untuk membeli seblak. Di seluruh kota, semua orang keluar untuk melihat fenomena hujan meteor. Di atas, Lana melihat hujan meteor sambil mendengarkan musik dari headset. Di langit, pesawat tempur Rusia menyuruh pesawat asing untuk pergi dari wilayah Rusia. Namun pesawat asing itu tidak merespon. Pesawat tempur Rusia pun terpaksa menembak pesawat aneh itu dengan rudal. Setelah melepaskan tembakan, tiba-tiba salah satu pesawat tempur Rusia mati tidak bisa dikendalikan seperti terkena gelombang elektromagnetik. Akibat terkena tembakan rudal barusan, pesawat asing itu akhirnya jatuh ke pusat kota Moskow. Pesawat asing itu menabrak gedung tempat Lana berada. Lana pun tewas seketika. Setelah menabrak beberapa gedung yang lain, pesawat itu akhirnya berhenti di pusat kota. Singkat cerita, Lebedev diperintahkan untuk mendampingi perwakilan dari pemerintah yang bernama Mikhail untuk mendekati pesawat asing itu. Mereka pun langsung bergerak menuju lokasi jatuhnya pesawat asing. Peristiwa jatuhnya pesawat alien ini membuat geger seluruh penjuru dunia. Bahkan banyak pemimpin dunia, termasuk Amerika, ingin ikut meneliti pesawat itu. Namun Presiden Putin melarang dengan tegas keterlibatan negara asing. Di jalanan, semua orang panik karena diperkirakan ratusan orang tewas akibat tabrakan barusan. Di antara kerumunan, Tiom yang berhasil selamat meminta tolong kepada polisi untuk membawa Yulia yang pingsan menuju rumah sakit. Sementara itu, setelah sampai di TKP, Lebedev dan Mikhail berjalan mendekati pesawat asing itu sambil dilindungi oleh para penembak jitu yang bersiap di atas gedung. Sosok alien dengan 4 tangan kemudian turun menemui mereka berdua.
Mikhail mencoba memperkenalkan diri di hadapan alien itu, namun alien itu hanya diam saja. Tiba-tiba Mikhail mengalami serangan jantung. Lebedev dan Mikhail pun diperintahkan untuk mundur. Singkat cerita, di dalam rapat militer, para petinggi militer ingin langsung menyerang pesawat asing itu. Namun Lebedev melaporkan berdasarkan pengamatannya sejauh ini tidak ada tanda-tanda kalau alien itu ingin menyerang mereka. Lebedev meminta izin kepada pimpinan membiarkan pesawat alien itu untuk beberapa saat dan jangan melakukan tindakan represif karena Lebedev tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi. Tapi Lebedev juga menyarankan agar mereka meningkatkan kesiagaan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Wakil Perdana Menteri pun setuju mereka akan membiarkan pesawat alien itu untuk sementara. Namun mereka akan menyegel dan menjaga dengan ketat wilayah di sekitar TKP, melarang siapapun untuk masuk dan kemudian menerapkan jam malam untuk semua orang. Di rumah sakit, Yulia sudah kembali siuman. Dokter yang ternyata sahabat ayahnya kemudian datang memeriksa Yulia. Setelah mengetahui Yulia sudah baik-baik saja, dokter menyuruh Yulia beristirahat. Dia akan menelpon ayah Yulia untuk menjemputnya. Yulia lalu melihat siaran televisi mengenai pesawat alien yang jatuh di kota menewaskan ratusan orang. Yulia kemudian mengambil headset milik Lana yang ditaruh di samping ranjangnya. Yulia pun sadar kalau sahabatnya itu tidak selamat. Yulia kemudian keluar menemui Tiom yang menunggu di luar ruangan. Yulia bertanya apakah Lana tidak selamat. Tiom pun mengiyakan. Dia menyuruh Yulia untuk bersabar. Lebedev kemudian datang untuk menjemput Yulia. Lebedev berterima kasih karena Tiom telah melindungi putrinya. Namun Lebedev juga marah karena putrinya tidak akan celaka jika Tiom tidak mengajaknya pergi melihat hujan meteor. Di perjalanan pulang, Lebedev menyuruh Yulia menuruti perintahnya untuk jangan pergi-pergi setelah pulang sekolah nanti karena saat ini sedang diberlakukan jam malam. Lebedev ingin Yulia benar-benar menuruti perintahnya karena saat ini situasi sedang bahaya dan dia harus standby 24 jam di kantor militer untuk mengawasi hal ini. Sesampainya di rumah, Yulia disambut neneknya yang mengungsi ke rumahnya. Lebedev kemudian pamit pergi untuk bertugas kembali. Keesokan harinya, Yulia berangkat sekolah dengan dijemput kendaraan militer bersama teman-temannya yang lain. Sesampainya di sekolah, semua orang memakai pin hitam tanda berduka karena ada beberapa teman mereka tewas menjadi korban jatuhnya pesawat alien. Yulia pun memandangi foto sahabatnya, Lana, yang turut menjadi korban. Setelah pulang sekolah, diam-diam Yulia mengambil pistol milik ayahnya yang disimpan di dalam brankas. Di tempat lain, Tiom dan rekan-rekannya melihat rekaman video mengenai alien yang berkeliaran di wilayah mereka. Mereka penasaran ingin melihat seperti apa wujud alien yang sudah mengobrak-abrik wilayah mereka. Yulia kemudian datang. Dia menunjukkan pistol yang dia bawa. Yulia mengajak Tiom dan rekan-rekannya menyelinap masuk ke dalam TKP untuk melihat lebih dekat. Mereka pun setuju. Tiom tahu ada jalan rahasia yang tidak dijaga untuk masuk ke dalam TKP. Malam harinya, mereka langsung bergerak menuju TKP melalui sebuah toko yang sudah lama ditutup. Sesampainya di TKP, Tiom menyuruh yang lain bergerak dengan hati-hati agar tidak memancing petugas datang ke sini. Tiom lalu menyuruh Yulia menunggu di dalam mobil. Dia dan teman-temannya akan pergi sebentar untuk memeriksa keadaan. Tiom dan teman-temannya lalu masuk ke dalam minimarket untuk menjarah. Mereka lalu menemukan sebuah benda berbentuk aneh, seperti benda itu terjatuh dari atas. Benda itu pasti milik alien yang terjatuh. Di gedung yang ada di atasnya, ternyata Yulia naik ke gedung itu untuk masuk ke dalam apartemen sahabatnya, Lana, yang sudah porak-poranda. Di balik reruntuhan, Yulia melihat foto dirinya dengan sahabatnya yang kini sudah tiada. Yulia lalu mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah alien yang datang ke sini. Yulia yang panik langsung menembak alien itu, namun dia sendiri malah terpleset dan terjatuh. Secara aneh, alien itu malah menyelamatkan Yulia. Sekilas Yulia seperti melihat wajah manusia di balik tubuh alien. Di bawah, mendengar suara teriakan Yulia, Tiom dan yang lain pun langsung naik ke atas gedung. Sesampainya di atas, Tiom langsung memukul alien itu, membuatnya terjatuh menjebol minimarket yang ada di bawah. Setelah memastikan Yulia baik-baik saja, mereka kemudian turun ke dalam minimarket untuk melihat keadaan alien yang barusan terjatuh. Sesampainya di bawah, mereka melihat tubuh alien itu terbuka. Ternyata tubuh yang mereka lihat itu hanyalah kostum atau armor alien. Sosok yang ada di dalamnya kini sudah pergi. Tiom lalu melihat bercak darah seperti darah manusia di dalam armor itu. Di sini, Yulia melihat salah satu tubuh yang tergeletak di sampingnya ternyata masih hidup. Yulia pun ingat kalau itu adalah sosok yang barusan dia lihat dari balik armor alien. Namun Yulia hanya diam saja, tidak memberitahu yang lain.
Tiom dan teman-temannya berniat membawa armor alien dan benda misterius yang tadi mereka temukan. Namun dari jauh mereka mendengar suara pasukan militer datang ke sini. Tiom pun menyuruh teman-temannya untuk meninggalkan benda misterius dan fokus menggotong armor alien. Pasukan militer yang baru datang lalu menemukan benda misterius yang tergeletak di depan minimarket. Singkat cerita, Tiom dan teman-temannya berhasil membawa armor alien ke dalam markas. Tiom lalu menyuruh Yulia untuk pulang beristirahat. Namun sesampainya di rumah, Yulia tidak bisa tidur. Dia penasaran kenapa tadi alien malah menyelamatkannya. Yulia pun memutuskan kembali ke TKP sendirian. Sesampainya di minimarket, dia memeriksa tubuh alien yang tadi. Ternyata alien itu memang masih hidup. Namun alien itu terluka mengeluarkan banyak darah. Yulia lalu mengambil stroller besar, membawa tubuh alien itu dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Siang harinya, di sekolah, Yulia menemui teman sekelasnya yang bernama Google. Yulia tahu kalau Google sangat pintar dan ahli dalam segala bidang. Yulia meminta bantuan Google untuk menyembuhkan luka di tubuh alien yang pingsan. Google pun terpukau. Dia tidak menyangka kalau ternyata alien itu sangat mirip dengan manusia. Setelah diperiksa, Google memberitahu kalau alien itu kehabisan banyak darah. Alien itu membutuhkan donor darah. Yulia pun menelpon dokter teman ayahnya yang ada di rumah sakit untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Yulia dan Google membawa tubuh alien masuk ke dalam ruang donor darah. Mereka lalu menutup ruangan itu dengan rapat. Setelah dicek, ternyata golongan darah alien itu sama dengan golongan darah Yulia. Yulia pun langsung menyuruh Google mengambil darahnya untuk didonorkan pada alien yang pingsan itu. Setelah menunggu beberapa saat, alien itu kembali siuman. Keesokan harinya saat Yulia akan melepas infus, tiba-tiba gelang yang ada di tangan alien itu berpindah ke tangan Yulia. Yulia pun bingung apa yang terjadi. Yulia lalu menitipkan alien yang pingsan itu di dalam gudang milik Google. Yulia melarang Google memberitahu siapapun mengenai hal ini. Sekembalinya di rumah, saat sedang mandi, Yulia terkejut melihat kalau gelang yang ada di tangannya ternyata bisa menggerakkan air. Di tempat lain, petugas membawa benda misterius yang mereka temukan ke dalam markas militer. Para peneliti pun kebingungan benda apa ini. Di saat Lebedev akan mengambil minum, dia terkejut melihat air yang ada di dalam galon seperti bereaksi terhadap benda misterius itu. Di luar sana, semua orang panik karena pesawat alien itu menyedot semua air yang ada di sekitarnya, membuat wilayah sekitar mengalami kekeringan yang parah. Di dalam ruangan rapat, peneliti melaporkan kalau pesawat alien itu menyedot semua air dan secara aneh menggunakan air itu untuk memperbaiki kerusakan pesawat. Kini mereka mendeteksi kalau kerusakan di pesawat itu semakin berkurang. Wakil Perdana Menteri pun memerintahkan petugas untuk mendistribusikan air ke warga yang terdampak. Lebedev lalu melaporkan kalau mereka menemukan benda misterius yang juga membuat air di sekitarnya bereaksi. Lebedev menduga kalau benda misterius itu adalah bagian pesawat alien yang terjatuh. Lebedev menyarankan untuk mengembalikan benda misterius itu kepada alien karena dia tidak ingin ada konflik di antara manusia dan alien. Siapa tahu setelah benda itu dikembalikan, alien itu mau pergi dengan damai. Namun Wakil Perdana Menteri menolak menyerahkannya. Dia beralasan kalau alien itu kemungkinan sudah mengetahui semua informasi mengenai manusia. Tapi sebaliknya, saat ini pihak manusia belum mengetahui informasi mengenai alien itu sedikit.